Ya, hari ini kita kedatangan teman-teman KKN ya, Mbak. Iya. Perkenalan dulu, namanya siapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya Delia Nurul, asal dari Indramayu. Saya jurusan peternakan. Dari Universitas Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, berarti Banyumas ya, Mas? Ya, ya, Mbak. Purwokerto, Banyumas. Oh, Purwokerto. Berarti ini kenapa kok main ke sini, ini gimana? Ada acara apa gitu? Jadi sebelumnya saya tahu info dari Pak Fajar itu katanya di Desa Dondong ini ada peternakan kambing perah gitu. Terus juga kayak terintegrasi dari pangan sampai pemerahan susu. Jadi tertarik. Oh ya, alhamdulillah. Berarti mau belajar lah ya, Mbak? Iya. Sekedar dolan-dolan dulu. Iya, ini memang kegiatannya di Desa Dondong untuk sementara KKN-nya memang bukan di tempat saya, ini cuma main saja gitu ya, Mbak? Iya, betul. Kalau kegiatannya di KKN di Desa Dondong ini apa saja, Mbak? Jadi ada berbagai kegiatan, ada bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan, terus sosial ekonomi juga. Ya. Berarti ini dari berbagai fakultas ya, Mbak? Iya, dari berbagai fakultas. Kalau mulainya kapan ini, Mbak, di Desa Dondong? Mulainya 7 Januari. 7 Januari. Selesai pada 10 Februari. 10 Februari berarti ya 2 bulanan lah ya. 35 hari. 35 harian. Oh. Alhamdulillah. Nah, ini kalau selamat datang di kandang ini, walaupun ya kurang bersih ini. Monggo ini. Tapi ada yang mau ditanyakan, monggo. Untuk sanitasinya gimana? Ini kayaknya kelihatannya bersih ya. Terus aromanya juga nggak kecium. Kalau sanitasi yang pertama memang kita kandang memang dibuat panggung ya. Jadi ketinggian dari kotoran dari kandang atau geladak ini kita buat 1,5 meter, jadi 150 cm. Nah, fungsinya itu untuk mengurangi amoniak naik. Jadi ketika kandang kok panggungnya itu rendah atau biasanya di bawah 60 cm, itu pasti amoniak naik. Jadi baunya pun juga bisa naik. Terus yang kedua, memang kita rutin dibersihkan, jadi setiap hari kita bersihkan, kita sapu lah gitu. Untuk pengolahan limbahnya gimana? Kalau pengolahan limbah di sini sementara belum diolah, cuma teman-teman dari para petani itu sudah ambil sendiri ke sini. Jadi kalau mau jadi kita sudah nggak repot bersihkan lah, sudah ada petani-petani di sekitar sini sudah ambil sendiri gratis. Gratis. Kalau di sini gratis. Jadi monggo kalau ada yang mau ambil sendiri. Cuma sementara belum disediakan, jadi ambil sendiri itu. Tapi ada rencana mau mengolah? Kalau diolah mungkin ada rencana, tapi ya nanti kedepannya kita memang fokusnya tetap di susu dan di breeding. Jadi kita jual susu kambing, juga jual bibit-bibit etawa gitu. Oke, mungkin ada yang tanya lagi. Nah, kalau pakan ini kita pakainya memang 50% konsentrat atau pakan tambahan, 50% kita pakan hijauan. Itu diberikannya sehari berapa kali? Diberikan 1 hari 2 kali, pagi sore. Nah, jadi caranya kita yang pertama itu kita kasih pakan tambahan. Kalau di sini pakainya ampas tahu terus sama kulit singkong. Nah, setelah habis nanti kita kasih hijauan. Nah, hijauannya kita juga pakai berbagai macam legum atau ramban-rambanan, juga pakai rumput-rumputan juga. Ya. Bisa rumput odot atau rumput budidaya, juga bisa pakai rumput liar atau suka terit-teritan gitulah. Ya. Juga bisa. Kalau ini jaga kebersihan kesehatan kambingnya gimana? Kalau kesehatan kambing kita rutin dimandikan 1 minggu sekali. Terus dari vitamin-vitamin kita juga menyiapkan suntikan atau obat-obatan lah. Kita juga sudah mandiri, jadi alhamdulillah kita ketika ada penanganan penyakit kita sendiri, terus kita penjualan juga kita sendiri. Jadi alhamdulillah kita sudah mandiri, Mas. Tuh, Mbak. Ya. Terus gimana lagi? Nah, kalau untuk produksinya sekarang memang populasi masih 10 ekor indukan. Produk yang diperah ini baru 3 ekor. Kalau produksinya per hari baru 3 literan, Mas. Untuk pemasarannya gimana? Kalau pemasaran kita memang 100% online. Jadi lewat story WA, lewat Facebook, YouTube, TikTok juga, Instagram juga ada gitu. Alhamdulillah. Nah, terus kalau target populasi nanti ini di 50 ekor. 50 ekor. Tapi ya sedikit demi sedikit lah. Memang kita ditopang dari modal yang sedikit, jadi kita bertahap untuk sementara 10 ekor ini. Itu.
Kalau basicnya di sini memang saya dulu belajarnya dari Kediri, dari Padepokan Temon Etawa Kediri, pusatnya di situ. Nah, setelah dari sana terus kita buat cabangnya di Cilacap ini, di Desa Dondong ini. Gitu ya. Nah ini, kalau pemerahan kita perahnya 2 kali, pagi dan sore. Kalau proses produksinya kita juga setelah diperah terus kita nanti pasteurisasi. Nah, pasteurisasi nanti juga kita ada caranya itu bisa dikasih juga rasa-rasa, varian rasa juga ada. Ya. Untuk mencegah kambing dari mastitis itu di sini bagaimana ya? Kalau mastitis memang ya itu momok bagi para peternak kambing perah. Kambing perah pasti itu momoknya mastitis. Nah, itu kita juga pernah dulu pas belajar itu udah beberapa kali kena mastitis, sampai ada yang mati juga ada, terus ada yang sampai busuk juga ada. Nah, itu kalau penanganannya di sini yang pertama memang kebersihan. Kebersihan memang harus dijaga. Terus yang kedua cara pemerahan. Cara pemerahan itu juga memang ada caranya, jadi nggak bisa sembarangan. Harus, kalau biasanya itu orang itu mengatakan gini. Jadi yang atas itu megang ini, yang mencat itu bagian tiga jari ini yang mencat. Triknya itu seperti itu. Jadi nggak puting kambing itu beda dengan puting sapi. Jadi kalau puting sapi kan ditarik. Ya, langsung. Lah itu kalau kambing malah jangan ditarik. Kalau ditarik bisa rusak atau bisa terkena penyakit gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu kebersihan ketika pemerahan juga harus dijaga. Karena ya ketika kita perah otomatis kan pori-porinya itu membuka. Nah, ketika tangan kita ataupun media pemerahan kita kok kotor atau kok terkena bakteri, lah itu bakteri bisa masuk karena terbukanya si pori-pori tersebut. Nah, itu biasanya tertutup lagi setelah 20 menit si pori-pori. Setelah 20 menit setelah pemerahan itu baru ketutup lagi gitu. Kalau selang dari dia beranak sampai dikawinkan lagi? Kalau sebenarnya durasi breeding itu sebenarnya 8 bulan sekali beranak. Jadi hamil itu 5 bulan, nyusuin itu 3 bulan. Cuma kalau di kambing perah itu kan biasanya masa perahnya yang diperpanjang karena masa produksinya. Nah, kalau kambing etawa ini biasanya masa laktasi atau masa produksi itu sampai 8 bulan. 6 bulan sampai 8 bulan. Tapi kalau di sini kan kita masih fokus memperbanyak dulu. Jadi kita tetap kejar cetak anak dulu. Belum fokus banget di susunya. Karena kita masih targetnya belum tercukupi 50 ekor itu. Kalau pejantan cukup 1 atau 2 lah, paling 2 gitu sudah cukup, bisa melayani 50 sampai 60 induk itu bisa. Cuma kalau sistem kita memang sistem baterai, kandang baterai seperti ini, tapi kemungkinan nanti kalau kita buat lagi kita juga ada kandang koloni yang khusus perah juga. Nah, terus kenapa kok kita milih kambing etawa juga karena kita lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Mungkin kambing-kambing yang lain, kambing perah yang lain banyak yang menawarkan 5 liter per hari ataupun 3 liter per hari. Itu memang sangat menggiurkan, tapi kita lebih menjaga ke kualitasnya karena susu kambing terbaik itu menurut saya masih etawa untuk saat ini. Tapi masih kalau etawa. Jenis sanen pernah coba? Sanen untuk sementara saya memang belum pernah coba, tapi saya memang sudah jatuh cinta dengan etawa. Jadi gimana ya sudah memang lebih seneng ke etawanya. Di samping kualitasnya paling bagus, terus otomatis harga jualnya pun lebih tinggi gitu. Dan keturunannya juga bisa keturunannya alhamdulillah juga bibit-bibitnya agak lumayan harganya. Kalau umur 1 bulan harga sebenarnya variasi tergantung kualitasnya. Tapi saya pernah jual 1 bulan itu laku 11 juta juga pernah 1 ekor. Tapi ya itu enggak semuanya segitu. Karena saya masih main di ekonomisan. Kalau sekarang malah main ke susu. Jadi yang enggak terlalu fanatik ke ini harus laku segini, enggak laku segini. Yang penting kita bisa muter gitu. Sudah ya? Ya, terima kasih sudah
ya mau ya sudah mau mengisi di channel Padepokan Teman ini. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.